Luar biasa bonek mania. Berikan suntikan khusus kepada para punggawa Persebaya jelang El Clasico melawan Persija Jakarta. Demi kemenangan lawan Persija, Octavianus Fernando dan kedua pemain lainnya lakukan hal ini agar tim semakin kompak. Bikin haru dan sedih, pesan Paulo Victor detik-detik sebelum meninggalkan Persebaya di bursa transfer paruh musim ini. Luar biasa bonek mania. Berikan suntikan khusus kepada para punggawa Persebaya jelang El Clasico melawan Persija Jakarta. Pelatih fisik Persebaya Surabaya Muhammad Alimuddin menyatakan timnya siap melakoni laga klasik melawan Persija Jakarta pada pekan ke-22 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 9 Desember. Alimuddin mengatakan kondisi mental dan fisik pemain dalam keadaan baik. Kami lihat dari latihan minggu ini, alhamdulillah kondisi tim bagus. Apalagi baru mendapat 1 poin dalam kurung, imbang dengan RANS Nusantara di pekan ke-21 menjadi tambahan motivasi yang bagus, ujar Alimuddin seperti dilansir laman Liga Indonesia Baru. Pada laga menghadapi Persija, Persebaya tak bisa didampingi pelatih caretaker Uston Nawawi yang harus mengikuti kursus lisensi AFC Pro sampai 13 Desember. Meski tak didampingi langsung pelatih, Persebaya tetap mengincar 3 poin dari Persija. Apalagi dalam 6 laga sebelumnya Bajul Ijo belum meraih kemenangan. Kami harus optimistis apapun situasinya, seperti yang dibilang Coach Uston. Kami optimistis untuk incar 3 poin, apalagi main di kandang. Sudah lama kami tidak main di kandang, tutur Alimuddin. Dia menerangkan bahwa sebelum Uston Nawawi bertolak ke Jakarta untuk kursus AFC Pro, sempat menitip pesan khusus kepada pemain untuk mengikuti instruksi dan taktik yang telah disiapkan menjelang melawan Persija. Coach Uston sudah menyampaikan kepada kami, semoga pemain-pemain bisa menangkap dengan bagus apa yang menjadi kemauan coach, kata Alimuddin. Persebaya lebih banyak mempersiapkan latihan taktik sebagai upaya untuk mengamankan 3 poin di kandang. Kami juga memperbaiki semuanya dari segi fisik, teknis, taktik, defense, dan transisi, kami perbaiki di setiap sesi latihan, ujar Alimuddin. Demi kemenangan lawan Persija, Octavianus Fernando dan kedua pemain lainnya lakukan hal ini agar tim semakin kompak. Gelandang Persebaya Surabaya Octavianus Fernando memiliki kenangan indah saat melawan Persija Jakarta pada 2018 silam. Saat itu ia mencetak gol spektakuler ke gawang Macan Kemayoran. Pria yang karib disapa Ovan itu melakukan tendangan pelacing dari sisi kanan pertahanan Persija. Bola langsung mengarah ke tiang jauh. Kiper Persija saat itu, Sahar Ginanjar, gagal mengantisipasi bola. Momen spesial itu ingin Ovan ulang kembali pada pekan ke-22 Liga 1 2023/2024. Persebaya bakal bentrok dengan Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 9 Desember 2023 mendatang. Tentunya apalagi nanti supporter banyak, jadi gimana kita caranya punya motivasi lebih untuk meraih 3 poin itu penting, ujar Ovan, Rabu 6 Desember 2023. Pertemuan antara Persebaya dan Persija memiliki rivalitas yang cukup panjang. Rivalitas bukan semata adu gengsi antara supporter, namun sejarah rivalitas sebagai dua tim yang paling banyak mengumpulkan trofi di kasta tertinggi di era perserikatan. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan menjelang pertandingan, Ovan akan berkumpul dengan rekan lainnya untuk menyatukan tekad meraih poin penuh di kandang. Apalagi dalam 6 laga terakhir Persebaya belum meraih kemenangan. Saya, Reva Adi, dan Muhammad Hidayat yang menjembatani antara pemain lokal dan asing. Menumbuhkan kembali rasa kekeluargaan, kebiasaan bagus akan kita lanjutkan seperti sebelum atau setelah official training, duduk bersama sebelum pertandingan pungkasnya. Bikin haru dan sedih, pesan Paulo Victor detik-detik sebelum meninggalkan Persebaya di bursa transfer paruh musim ini.
Persebaya memang belum resmi mengumumkan apakah Paulo Victor akan dipinjamkan atau dijual pada putaran kedua Liga 1 musim ini atau tidak. Namun, masuknya Paulo Henrique membuat Victor semakin terpinggirkan dari skuad utama. Seakan memberi klarifikasi masa depannya di Persebaya, Paulo Victor baru-baru ini menulis pesan perpisahan di Instagram pribadinya @paulovictorch94. Dalam unggahan yang memuat video gol-golnya selama berseragam Persebaya pada Selasa 5 Desember, Paulo Victor mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun manajemen yang telah mendukungnya selama bermain. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian dari Persebaya, tulis Paulo Victor pada unggahannya dalam bahasa Inggris. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para bonek dan bonita yang sudah turut mendukungnya selama berkostum Green Force. Dan juga untuk bonek dan bonita, saya sangat menghormati dan memuji kalian. Semoga Persebaya sukses untuk kedepannya. Salam satu nyali, Wani, pungkas pemain asal Brazil tersebut dalam unggahannya. Persebaya memang berharap pada ketajaman Paulo Victor dalam mengarungi Liga 1 musim ini. Hal itu cukup beralasan karena pada musim lalu penyerang asal Brasil itu cukup subur. Dilansir dari situs Transfermarkt, Paulo Victor sukses mencetak 7 gol dan 2 assist bagi Green Force pada musim 2022 hingga 2023. Padahal ia baru didatangkan pada Januari lalu atau hanya mengarungi setengah musim. Sejak debut kala Persebaya mencukur Persita 5-0, pemain berusia 28 tahun ini menyumbang 1 gol. Kemampuannya dalam mencetak gol kembali teruji saat ia mencatatkan namanya di papan skor ketika klub kebanggaan Surabaya ini mengalahkan Bayangkara FC 2-1. Hingga akhir musim 2022/2023, Victor menjalani 15 pertandingan bersama Persebaya. 9 diantaranya dimainkan penuh selama 90 menit oleh pelatih saat itu, Aji Santoso. Namun, harapan tersebut ternyata sia-sia. Performa Paulo Victor musim ini sangat berbanding terbalik dari musim lalu. Perolehan golnya sangat minim. Dari 14 laga yang ia mainkan, pemain bertinggi badan 180 cm itu hanya mencetak 1 gol. Ia bahkan tidak membuat 1 assist sama sekali. Penurunan performa tersebut juga sempat membuatnya tidak dipercaya mengambil tendangan penalti saat Persebaya menghadapi Persib 7 Oktober lalu. Saat ia hendak menendang penalti, pelatih Green Force saat itu, Joseph Gombau, mengalihkan Algojo kepada Bruno Moreira. Sontak Victor kecewa dan sempat berselisih dengan Gombau di pinggir lapangan, meskipun Bruno Moreira yang mengambil penalti sukses menjebol gawang Persib.